Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di malam ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku fikih bermadhab. Sudah ada hadiah yang disiapkan oleh panitia. Ada 5 ya. Yang kemarin sempat mau dapat tapi enggak jadi. Bukan beliau yang Masya Allah. Alhamdulillah tetap istiqomah, enggak mutung ya. Alhamdulillah. Baik, silakan dibuka halaman 103. Masih berbicara tentang beberapa kaidah dalam mengikuti ulama. Kalau Anda punya aplikasi Google Playbooks, mungkin bisa dicari di situ, ada PDF tentang ini. Saya split dari buku ini, kemudian saya jadikan satu PDF dan free. Judulnya Kaidah dalam mengikuti ulama. Sekarang kita baca kaidah yang kelima. Mengikuti ulama dengan melihat latar belakang pendapatnya, bukan melihat orangnya. Satu-satunya mengikuti manusia karena melihat orangnya hanya Nabi. Karena Nabi dijamin oleh Allah gak ada yang salah, maksum. Sementara manusia selain Nabi tidak ada jaminan. Oleh karena itu kalau melihat pendapat atau melihat keterangan, melihat subjeknya, dan itu berlaku hanya khusus untuk Nabi. Selain Nabi, melihat latar belakang pendapatnya. Kita mengikuti pendapat seseorang karena sesuai dengan kebenaran. Sebaliknya kita meninggalkan pendapat seseorang karena bertentangan dengan kebenaran. Sekalipun yang menyatakan adalah ulama yang kita idolakan. Ini prinsip. Saya ikut dia karena dia ikut kebenaran. Dan saya tinggalkan pendapatnya karena tidak sejalan dengan kebenaran. Pertanyaannya, kok bisa dia menilai kalau itu benar? Padahal kan dia murid. Dia seorang thalibul ilmi, tapi dia bisa menilai ulama ini benar, ulama ini salah. Apakah dia lebih pintar daripada ulama itu? Tentu jawabannya tidak demikian. Namun terkadang ada sebuah kebenaran yang diketahui oleh orang yang derajatnya lebih rendah, tapi tidak disampaikan dan tidak diikuti oleh orang yang derajatnya lebih tinggi. Sebab kembali kepada satu prinsip, manusia tidak maksum. Sehingga misalnya dari beberapa ulama yang memberikan pendapat, ada Imam A, Imam B, Imam C, Imam D. Dalam satu kejadian ini mereka beda pendapat. Mereka masing-masing memaparkan alasan. Dan Anda membaca alasan itu, akan ada kecenderungan dengan hati yang bersih dari semua kepentingan. Lalu Anda menentukan pilihan, insya Allah pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah Imam A. Kita pilih Imam A karena dia pendapatnya paling mendekati kebenaran. Dan sebagai konsekuensinya kita tinggalkan Imam B, C, D karena dia tidak sejalan dengan kebenaran yang saya pahami. Maka ketika orang menilai ulama ini lebih benar daripada ulama itu, atau saya tidak mengikuti ulama ini, bukan berarti bahwasanya dia meninggalkan semuanya. Karena kita hanya berpindah dari satu ijtihad ke ijtihad yang lain. Ada sebuah athar yang dianggap dari Ali bin Abi Thalib. Namun saya tidak menemukan ini referensinya di mana. Cuman ma'ruf kalimat ini. Al-haqqu la yu'rafu birrijal, i'rifil haqqa ta'rif rijalahu. Kebenaran tidak ditimbang berdasarkan tokoh. Kenalilah kebenaran, maka kau akan bisa mengenali siapa saja pengikut kebenaran. Sehingga ketika kita belajar tentang masalah athar, tentang masalah hadis, sunnah, dalil dan seterusnya, kita jadi tahu dalil sahih itu seperti ini karakternya, dalil yang benar seperti ini karakternya. Lama-lama setelah kita sering bersinggungan dengan dalil-dalil yang sahih,
maka kita sampai pada satu kesimpulan, oh berarti selama ini ulama yang selalu berkomitmen dengan dalil yang sahih adalah Imam Fulan, ulama A, ulama B, dan seterusnya. Karena nilai kebenaran tidak ditimbang dengan tokoh, namun status tokoh ditimbang dengan kebenaran. Kebenaran itu maksum, tapi manusia tidak maksum selain Nabi. Kebenaran itu maksum. Artinya apa? Ya, yang namanya kebenaran nggak mungkin berubah. Sehingga sholat itu wajib, mungkin nggak mengalami perubahan? Mungkin atau tidak mengalami perubahan? Tidak. Puasa itu wajib, mungkinkah mengalami perubahan? Tidak. Khamr itu haram, apakah mungkin mengalami perubahan? Tidak. Sehingga pernyataan seperti ini yang merupakan kebenaran mutlak tidak mungkin berubah. Dia maksum. Maksum dalam arti tidak mungkin berubah. Hukum Allah ketika sudah final, di mana wahyu tidak lagi turun, tidak akan ada nasakh dan mansukh. Bisa jadi tokoh agama yang memiliki banyak pengikut, tapi dia menyampaikan penyimpangan. Seorang ulama menasihatkan, "Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish li qillatis saliqin." Kamu harus berpegang dengan jalan kebenaran. Jangan merasa kesepian ketika pengikutnya sedikit. Wa iyyaka wa tariqal batil. Wa iyyaka wa tariqal batil. Dan waspadalah dengan tariqal batil, jalan yang batil. Wala taghtar bi kathratil halikin. Dan jangan kau tertipu dengan banyaknya orang yang menyimpang. Bukan berarti bahwasanya setiap pengikut yang sifatnya mayoritas pasti menyimpang, bukan. Tapi maksud beliau adalah kalaupun kebenaran itu sifatnya maksum, tidak bisa diukur berdasarkan jumlah penganutnya. Sebab yang namanya kebenaran tidak mengikuti asas demokrasi. Siapa yang paling banyak pengikutnya pasti benar. Itu kan prinsip demokrasi ya. Yang namanya kebenaran tidak mengikuti asas demokrasi. Enggak ada jaminan pengikut yang banyak pasti benar, sebagaimana pula tidak ada jaminan pengikut yang sedikit pasti salah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti, kamu mentaati pendapat mayoritas penduduk bumi, yudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sebab mayoritas manusia itu, Allah Subhanahu wa ta'ala umumnya menyebut mayoritas manusia itu baik atau buruk. Umumnya dalam Al-Quran, identitas tentang mayoritas manusia buruk. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim lagi bodoh. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi rugi, dan aneka ayat-ayat yang semisal. Sehingga Al-Quran memandang makhluk yang namanya manusia ini mayoritas adalah makhluk yang memiliki banyak sisi kelemahan. Dan tentu saja Sang Pencipta paling tahu dengan apa yang Dia ciptakan. Dengan demikian, siapapun yang mengetahui kebenaran wajib untuk mengikutinya, sekalipun dia datang dari selain tokoh panutannya. Sehingga andaikan kebenaran itu datang dari lawan, maka kewajiban orang ini untuk mengikuti kebenaran itu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ajma'an nas ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin minan nas. Semua manusia sepakat, siapa yang sudah mendapatkan dalil sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak boleh untuk meninggalkannya karena mengikuti pendapat siapapun di antara manusia. Alhamdulillah, prinsip semacam ini kalau kita ajarkan kepada teman-teman yang punya kecenderungan dan semangat untuk mengikuti kebenaran, gampang diterima, Pak. Akan berbeda suara kalau kemudian ini saya sampaikan di masjid yang berbeda. Misalnya bukan di MPD ya. Tapi masjid yang lain, mungkin mereka akan berkomentar berbeda.
Itu yang pendapatnya jumlahnya sedikit pengikutnya, pendapat yang syadz. Jadi sekarang kan banyak sekali ya. Kalau Anda perhatian dengan beberapa tokoh yang sering mengangkat pendapat syadz, mereka beralasan bahwa para asatidzah yang pengikutnya sedikit menyampaikan pendapat dan pendapatnya itu sedikit pengikutnya dianggap sebagai pendapat yang syadz. Dan ini definisi yang salah. Pendapat yang syadz kata Ibnu Hazm adalah ma khalafal haqq fahuwa syadzun. Pendapat yang syadz itu artinya nyeleneh. Pendapat yang nyeleneh artinya adalah pendapat yang menyimpang dari kebenaran, itulah syadz. Itulah pendapat yang nyeleneh. Sehingga kalau ada tokoh yang mengatakan wa man syadda ilal batil atau syadda 'anil haq, barang siapa yang menyimpang maka dia menyimpang sendirian dari kebenaran, dan hadis itu sering dijadikan sebagai dasar untuk menyudutkan mereka yang pengikutnya sedikit di Indonesia, dianggap syadz. Lalu kalau kemudian tidak sependapat dengan pendapat mayoritas penduduk Indonesia, semuanya dianggap syadz. Padahal tidak semua ukuran syadz dilihat dari jumlah dan sedikitnya pengikut. Dan syadz yang lebih tepat adalah man khalafal haqqa fahuwa syadz. Siapa yang menyimpang dari kebenaran, itulah pendapat yang syadz. Karena dalam beberapa hadis Nabi SAW juga menyebutkan kebenaran itu semakin jauh dari zaman nubuwah semakin terasing. Sehingga ketika manusia makin jauh, makin dekat dengan masa kiamat, maka masyarakatnya makin tidak dekat dengan kebenaran. Jika standarnya bahwasanya kebenaran hanyalah mereka yang jumlahnya banyak, berarti tanda akhir zaman pengikut kebenaran adalah batil semuanya. Karena bagian dari tanda kiamat gimana? Pengikut kebenaran itu gharib. Nabi SAW mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam dimulai sebagai agama yang terasing, dan nanti ajaran ini akan menjadi ajaran yang terasing sebagaimana dulu ketika dimulai. Bukan karena jumlah kaum muslimin yang sedikit, tapi agama ini terasing di tengah penduduknya. Siapa yang komentar mabuk agama? Siapa yang komentar terlalu misalnya berlebihan dalam beragama? Siapa yang lagi yang komentar ekstrim dalam beragama? Bibit radikalisme keluar dari mereka yang beragama. Sehingga agama dianggap sebagai sesuatu yang asing. Orang boleh beralasan dengan alasan selera. Kenapa kamu gak mau ini? Saya gak boleh ini, saya gak doyan, berbahaya bagi kesehatan. Berbahaya bagi kesehatan ya. Orang menolak makanan tertentu, dia memberikan pertimbangan dengan selera. Saya gak doyan, ini bahaya bagi kesehatan saya. Saya pantangan yang seperti ini karena saya punya gejala A, B, C. Itu dihargai. Itu dihargai. Tapi ketika orang menolak, kenapa kamu gak mau? Agama saya melarang, sok suci. Nah, gitu. Komentar namanya apa? Sok suci. Sehingga dia beralasan dengan agama itu malu. Banyak orang yang ketika beralasan dengan agama itu malu. Pak, kenapa kok kayak gini Pak? Ya gimana ya, saya gak mau aja lah. Padahal sebenarnya dia punya latar belakang agama itu, tapi dia gak mau mengungkapkan. Artinya memberikan penjelasan kepada orang lain, menjelaskan kepada orang lain alasan agama itu aneh. Makanya banyak orang yang menyembunyikan identitas. Itu kok celanamu cingkrang kayak gitu, kenapa? Nanti tidak kebanjiran, atau nanti tidak kena kotoran. Saya nggak suka celana saya kena kotoran. Dihargai nggak alasan seperti itu? Mungkin dihargai. Tapi ketika dia bilang hadis Nabi SAW menyatakan seperti ini, wah itu sudah dikomentari macam-macam. Baru ngaji kemarin sore sudah berdalil. Para sahabat masuk Islam dan mungkin baru sehari dua hari mereka punya dalil dan itu dipakai untuk disampaikan kepada orang lain.
Apa salahnya kalau orang mendapatkan kebenaran kemarin kemudian dia sampaikan besok? Enggak ada salahnya. Sekarang kita akan lihat catatan yang ke-6. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berkata penulis, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin. Amin, walakum bimithlin. Keenam, tidak mengikuti pendapat seorang ulama tidak sama dengan merendahkannya. Kita sepakat bahwa ijtihad ulama berpeluang benar dan salah karena kebenaran tidak berkumpul pada diri seorang ulama. Poin ini penting ya, kebenaran tidak berkumpul pada satu ulama. Karena kalau semua kebenaran berkumpul pada satu ulama, sama dengan apa? Dia seperti nabi dan tidak boleh menyikapi ulama sebagaimana layaknya nabi. Selanjutnya, oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mengikuti semua pendapat ulama tertentu. Mengulang keterangan Ibnul Qayyim, aqwalul mujtahidina la yajibu ittiba'uha wa la yukaffaru wa la yufassaqu man khalafaha. Pendapat para ulama mujtahid tidak wajib diikuti. Demikian pula orang yang tidak sependapat dengannya tidak boleh dinilai kafir atau disebut fasik. Ar-Ruh halaman 266. Ketika seseorang tidak mengikuti pendapat gurunya atau ulamanya karena dia memandang ada pendapat ulama lain yang lebih mendekati kebenaran, dia tidak disebut menghina atau merendahkan gurunya. ini prinsip. Sebenarnya kita itu tidak pernah meninggalkan pendapat ulama. Yang terjadi hanya kita berpindah dari satu ijtihad ke ijtihad ulama yang lain. Nah, terkadang orang keburu komentar. Kenapa kamu tidak sependapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i? Apa kau lebih pintar dari Imam Syafi'i? Apa kau kemudian menganggap Imam Syafi'i itu bodoh? Kok tidak sependapat dengan beliau? Alasan ini salah atau benar? Komentar seperti ini salah atau benar? Salahnya di mana? Tidak sependapat dianggap membodohkan yang bersangkutan. Kalau begitu caranya, nanti banyak sekali ulama yang kena. Kamu kenapa mengikuti pendapat Imam Syafi'i? Otomatis kau tidak mengikuti pendapat Imam Malik misalnya. Kau tidak ikut pendapat Imam Malik. Apa kau lebih benar daripada Imam Malik? Kau lebih pintar daripada Imam Malik? Enggak ada ujungnya nanti. Komentar itu tidak akan ada ujungnya. Maka pada waktu kita meninggalkan pendapat Imam Syafi'i misalnya, kita beralih ke pendapat Imam Malik atau berpindah ke pendapat Imam Ahmad, hakikatnya kita hanya berpindah dari satu ijtihad ke ijtihad yang lain. Hal yang sama juga ketika Anda tidak sependapat dengan Ustadz A, Anda beralih ke pendapat Ustadz B, Anda beralih ke pendapat Ustadz C. Bukan berarti karena kita lebih pintar daripada yang bersangkutan, tapi saya berpindah dari satu ijtihad ke ijtihad yang lain. Selanjutnya, merupakan hal yang biasa bahwa para ulama pada masa silam berseberangan dengan pendapat gurunya. Imam Asy-Syafi'i pernah membantah pendapat guru beliau sendiri, yaitu Imam Malik. Tentu saja kita tidak menyebut bahwa Imam Asy-Syafi'i telah durhaka kepada Imam Malik. Dan seperti ini cukup sering ya. Sehingga Imam Fulan tidak sependapat dengan gurunya, ini tidak sependapat dengan gurunya bukan karena durhaka kepada sang guru. Sebab tidak sependapat tidak sama dengan bentuk kedurhakaan. Karena itu dalam masalah kebenaran tidak dikenal hierarki senioritas. Ini lebih senior pasti paling benar, tidak ada jaminan. Kalau demikian maka semua guru paling pasti lebih benar daripada murid. Nanti muridnya lagi kurang benar dibandingkan murid yang kedua. Terus seperti itu sehingga murid yang paling banyak salahnya adalah murid Gen Z. Nanti Gen Alpha lebih banyak salahnya lagi. Kamu lahir tahun berapa? Sekian. Oh, ini murid Gen Alpha. Salahnya paling banyak. Gen Alpha selalu durhaka. Masya Allah. Nah, ini kesalahan dalam memahami sesuatu ya. Oleh karena itu kita perlu menegaskan bahwa tidak mengikuti pendapat sang guru tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan durhaka kepada yang bersangkutan. Sekarang kita baca keterangan Al-Baihaqi. Coba kita baca terjemahannya saja. Al-Baihaqi menceritakan Asy-Syafi'i menulis kitab yang membantah Imam Malik karena beliau mendapat informasi bahwa di Andalus ada peci milik Imam Malik yang dijadikan sarana minta hujan. Insyaallah, pecinya Imam Malik untuk minta hujan.
di Andalus. Di mana Andalus? Spanyol. Dan dulu Spanyol banyak dipengaruhi oleh pendapatnya Al-Auza'i dan dipengaruhi oleh pendapatnya Imam Malik. Karena dia dekat dengan Afrika Utara dan banyak sekali penjelasan Imam Malik yang tersebar di dataran Afrika Utara. Ada Maroko, Libya, terus apa lagi negara sekitar itu. Termasuk Mesir. Dulu Mesir dominan Malikiyah, tapi berubah jadi Syafi'iyah. Mauritania, terus nyebrang laut Mediterania, Spanyol dan kanan kirinya. Dulu madhabnya dominan Malikiyah. Ada pecinya Imam Malik dipakai minta hujan. Selanjutnya, Setiap kali disampaikan kepada mereka, Rasulullah bersabda, mereka selalu beralasan, Imam Malik berkata seperti ini. Imam Asy-Syafi'i langsung komentar, sesungguhnya Malik itu manusia yang bisa salah. Itulah yang menjadi motivasi beliau untuk menulis kitab yang menyebutkan perselisihan beliau dengan Imam Malik. Tawali At-Ta'sis, halaman 147. Imam Asy-Syafi'i juga menulis buku yang isinya bantahan untuk guru beliau yaitu ketika di Irak, yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Bantahan ini termaktub dalam kitab Al-Um dengan judul bab Ar-Radd ala Muhammad bin Al-Hasan. Masya Allah, sampai jadi judul ya, Ar-Raddu ala Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Itu gurunya. Imam Asy-Syafi'i banyak mendapatkan pengaruh tentang metodologi kias dari Muhammad ibn Al-Hasan. Dan Muhammad bin Hasan muridnya siapa? Abu Hanifah. Memang Imam Syafi'i tidak nyambung dengan Abu Hanifah secara langsung, tapi melalui Muhammad bin Hasan. Sebab Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah wafat di tahun yang sama. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa Imam Syafi'i lahir? Tahun 150 Hijriah. Di tahun 150 Hijriah Imam Syafi'i lahir, di tahun yang sama Abu Hanifah meninggal. Jadi enggak ketemu. Namun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketemu dengan muridnya Abu Hanifah yang senior, namanya Muhammad ibn Al-Hasan. Dari pengaruh Muhammad bin Hasan inilah Imam Syafi'i banyak mendapatkan pemahaman tentang masalah qiyas, tentang masalah usul fikihnya mazhab Hanafiyah ashabur ra'i. Selanjutnya, tentu saja kita tidak sebut bahwa Imam Asy-Syafi'i telah mendurhakai gurunya. Baik. Ada satu footnote yang saya sebutkan di bawah itu tentang bagaimana sikap orang Mesir terhadap Imam Syafi'i pertama kali ketika beliau masuk Mesir, atau pertama kali ketika beliau tinggal di Mesir. Al-Kindi menceritakan. Al-Kindi menceritakan bahwa ketika Imam Asy-Syafi'i menulis buku berisi bantahan terhadap pendapat Imam Malik, ternyata hal ini memicu kemarahan para penganut Malikiyah di Mesir terhadap Imam Asy-Syafi'i. Bahkan beberapa ulama Mesir mendoakan keburukan untuk Imam Asy-Syafi'i karena dianggap telah memecah belah umat. Sewaktu Imam Asy-Syafi'i memasuki kota Mesir, Ibnul Munkadir membuntuti beliau di belakang sambil meneriakkan, "Dakhalta hadhil baldata wa amarna wahidun Wa amruna wahidun fafarraqta bainana wa alqaita bainana syarra." Kamu masuk daerah ini dan kami bersatu. Lalu kamu datang memecah belah kami dan menyebarkan keburukan kepada kami. Al-Qudhat halaman 428. Al-Qudat halaman 428. Baik. Normalnya demikian. Imam Syafi'i pernah mengalami hal yang sama sebagaimana boleh saya sebut ustadz di masa sekarang. Datang ke sebuah kampung dan mereka mengklaim punya mazhab tertentu, ternyata sang ustadz menyampaikan pendidikan yang berbeda. Lalu dianggap memecah belah umat. Maka nasibnya ustadz ini sama seperti nasibnya Imam Syafi'i waktu beliau datang ke Mesir. Persamaannya ada di mana? Bagaimana sikap masyarakat terhadap tokoh agama ini. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah awal mula ketika masuk Mesir, beliau menyampaikan hal yang berbeda dengan gurunya Imam Malik, dan pada waktu itu pendapat Malikiyah sudah tersebar di Mesir. Atas jasa siapa? Siapa yang banyak menyebarkan mazhabnya Imam Malik di Mesir? Abdurrahman Ibnul Qasim. Ibnul Qasim yang belajar di
hadapan Imam Malik selama 16 tahun, bahkan lebih. Setelah beliau pulang ke Mesir, beliau banyak ditanya oleh masyarakat Mesir tentang bagaimana pendapat Imam Malik, bagaimana pendapat Imam Malik. Cukup dengan nyebut nama Imam Malik semua orang percaya. Karena beliau sudah dikenal sebagai ahli hadis, apalagi tinggal di kota suci Madinah, sehingga tidak diragukan lagi, hadisnya banyak. Walaupun tidak ada media sosial, tapi viral melalui pendidikan MLM, mulut lewat mulut. Beliau ketika sampai di Mesir, Abdurrahman bin Qasim ditanya oleh orang, beliau jawab, Imam Malik seperti ini, Imam Malik seperti ini. Akhirnya tersebarlah mazhab Malikiyah lebih dulu sebelum Imam Syafi'i datang. Nah, saat Imam Syafi'i datang, kok ternyata beliau menyampaikan hal yang berbeda dengan mazhab Malikiyah, dianggap sebagai pemecah belah umat. Bahkan sampai doa-doa buruk dilemparkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan itulah konsekuensi ketika kita menyampaikan kebenaran yang tidak dikenal oleh masyarakat. Tak kenal maka tak sayang. Wa id lam yahtadu fasayaquluna hadza ifkun qadim. Ketika mereka tidak mendapatkan hidayah, kata Allah, fasayaquluna hadza ifkun qadim, maka mereka mengatakan ini kedustaan masa silam. An-nasu a'da'u ma jahilu, orang akan menjadi musuh apa yang dia tidak ketahui. Selanjutnya, sudah menjadi hal yang lumrah ketika ulama mazhab berbeda pendapat dengan imam mazhab. Dalam mazhab Syafi'iyah ada dua ulama besar yang digelari Asy-Syaikhaini, Abdul Qasim Ar-Rafi'i dan Abu Zakaria An-Nawawi. Terkadang mereka berdua berbeda pendapat dengan Imam Asy-Syafi'i. Di dalam Fatwa Ar-Ramli dinyatakan tarkus Syaikhaini li dzikrin nassil mazkuri nassus Syafi'i li kaunihi Nasi Syafi'i li kaunihi dha'ifan au mufarra'an ala dha'ifin. Dua ulama kibar Syaikhain meninggalkan pernyataan Asy-Syafi'i karena statusnya adalah pendapat yang dhaif atau turunan dari pendapat yang dhaif. Fatwa Ar-Ramli. Baik, ini keterangan Ar-Ramli. Julukan Ar-Ramli adalah Asy-Syafi'il Asghar. Imam Ar-Ramli salah satu ulama dalam mazhab Syafi'iyah, itu julukannya Asy-Syafi'i Al-Asghar, Syafi'i Junior. Sedangkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'il Akbar. Ar-Ramli pernah menyampaikan testimoni beliau tentang dua ulama kibar dalam mazhab Syafi'iyah, Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i, yang dua-duanya dijuluki Syaikhan. Kalau dalam istilah hadis kan ada rawahu syaikhan, itu siapa? Diriwayatkan oleh dua syekh kibar, maksudnya Bukhari Muslim. Di kalangan para sahabat, syaikhan itu siapa? Abu Bakar dan Umar. Dalam mazhab Hanafiyah, syaikhan siapa? Syaikhan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dalam mazhab Syafi'i, syaikhan berarti An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Kata Ar-Ramli, terkadang dua syaikhan ini meninggalkan pendapatnya Imam Syafi'i karena dinilai lemah atau turunan dari pendapat yang lemah. Turunan dari pendapat yang lemah itu bisa maksudnya turunan dari hadis yang lemah, turunan dari riwayat yang lemah. Maka kemudian ditinggalkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam An-Nawawi. Tentu kita tidak mengatakan bahwa An-Nawawi memberontak Syafi'iyah. Padahal beliau termasuk apa? Salah satu ulama kibar dalam mazhab Syafi'iyah. Baik. Bahkan ada kesimpulan yang pernah disampaikan kalau enggak salah Dr. Abdul Karim Al-Khudair, Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah. Beliau pernah menyatakan Ibnu Qudamah terkadang meninggalkan mazhab Hambali karena dalil. Sebagaimana An-Nawawi terkadang meninggalkan pendapatnya Syafi'iyah karena dalil. Kesimpulan beliau, prosentase An-Nawawi meninggalkan pendapat Syafi'iyah karena dalil
Dibandingkan persentase, Ibnu Qudamah meninggalkan pendapat Hambali karena dalil, lebih tinggi An-Nawawi. An-Nawawi lebih banyak meninggalkan pendapat Syafi'iyah karena dalil, melebihi Ibnu Qudamah meninggalkan pendapat Hambali karena dalil. Dan itu hal yang lumrah terjadi di kalangan para ulama. Ya, yang membandingkan ini seorang syekh kibar, ya, Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair, yang tentu mutalaah beliau sudah cukup mewadai, ya, berkaitan dengan buku-buku mazhab, dan beliau membuat kesimpulan seperti itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Demikian pula yang terjadi antara Abdul Hamid Al-Ghazali dengan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi termasuk murid dekat Abu Hamid Al-Ghazali, padahal mereka tidak semazhab. Abu Hamid Al-Ghazali merupakan tokoh dalam mazhab Syafi'iyah, sedangkan Ibnul Arabi adalah tokoh dalam mazhab Malikiyah. baik, padahal itu guru dan murid, ya. Muridnya Malikiyah, gurunya Syafi'iyah. Nah, sekarang kita beralih ke catatan yang ketujuh. Ketujuh, tidak semua yang bicara agama layak disebut ulama. Tidak semua orang yang bicara masalah agama bisa disebut ulama. Demikian pula, tidak semua yang hafal Al-Quran layak disebut ulama. Demikian pula, tidak semua yang ahli ibadah merupakan ulama. Ada beberapa dalil yang membedakan antara ulama dengan orang yang menisbahkan diri dalam masalah agama tetapi dia bukan ulama. Baik, ada satu gelar yang disepakati terpuji, ulama. Karena itulah yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang punya rasa takut kepada Allah di antara hamba Allah hanyalah para ulama. Sehingga gelar ini disepakati paling mulia. Nah, semua berebut untuk dapat gelar itu. Yang bukan ulama pengen dapat gelar ulama. Ahli ibadah, yang pintar baca Quran, yang pintar bicara, khatib, ingin semuanya disebut sebagai apa? Ulama. Nah, di poin ini akan menjelaskan siapakah ulamanya sejatinya. Nah, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita baca di halaman 107. Catatan yang ketujuh berkaitan dengan kaidah dalam mengikuti ulama. Tidak semua yang bicara agama layak disebut ulama. Yang dipuji oleh Allah itu siapa tadi? Ulama. Dan ada banyak sekali pujian yang Allah berikan kepada ahlul ilmi. Allah jadikan sebagai syahid. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kemudian Allah juga sebut Al-Qur'an itu tersimpan di dada orang yang berilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Sehingga untuk mendapatkan predikat ulama ini mulia. Maka semua orang berebut untuk mendapatkan predikat itu. Sekarang kita akan lihat seperti apakah orang yang layak mendapatkan predikat ulama itu. Silahkan. Yang pertama, beda antara al-qurra, penghafal Al-Quran, dengan ulama. Disebutkan di sebuah hadis, sayati ala ummati zamanun yakthurul qurra'u wa yaqilul fuqaha'u wa yuqbadul ilmu wa yakthurul harju. Akan datang satu zaman di tengah umatku yang di sana ada banyak penghafal Al-Quran, sedikit ulama, ilmu dicabut dan banyak terjadi kekacauan. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat, kata Al-Haythami dalam sanadnya ada Ibnu Lahai'ah, dia dhaif. Salah satu ciri ulama adalah memiliki banyak hafalan Al-Quran. Namun tidak semua penghafal Al-Quran adalah ulama. Syekh Hamud At-Tuwaijiri memberikan keterangan tentang hadis ini. وقد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا فقل الفقهاء العارفون وكثر القراء من الكبار والصغار والرجال والنساء بسبب كثرة المدارس وانتشارها. Telah terlihat bukti kebenaran hadis ini di zaman kita. Para ulama yang arif jumlahnya sedikit, sementara penghafal Al-Quran sangat banyak, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebabkan banyaknya tersebar sekolah-sekolah Islam, Ittihaf al-Jamaah. Kita tidak mengatakan bahwa menghafal Quran itu tercela, bahkan adanya banyak penghafal Quran hal yang istimewa. Salah satu di antara prestasi zaman belakangan yang tidak terjadi di masa silam. Namun bukan berarti ini standar terakhir untuk bisa disebut apa? Ulama. Sampai hafal pojok kanan, pojok kiri, pojok tengah misalnya ya. Pojok tengah aja disebutkan. Nah, padahal yang sejatinya bukan sebatas pamer hafalan, tapi bagaimana dia memahami teks dengan baik untuk disimpulkan dengan benar. Selanjutnya. 2. Beda antara ulama dengan penceramah. Tidak semua orang yang pintar berceramah adalah ulama, apalagi sebatas pandai membuat jamaah tertawa. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan hal ini. Innakum fi zamanin katsirun fuqaha'uhu wa qalilun khutaba'uhu, sayati min ba'dikum zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu. Kalian saat ini berada pada satu zaman yang ulamanya banyak, tetapi ahli ceramahnya sedikit. Akan datang satu zaman setelah kalian, masa yang ulamanya sedikit tetapi ahli ceramahnya banyak. Hadis riwayat Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad nomor 789, dinilai sahih oleh Ibnu Hajar. Kendati demikian, sangat disayangkan ada orang yang belajar retorika atau public speaking agar bisa menjadi penceramah kondang. Sayangnya, bekal pengetahuan agamanya tidak diasah secara maksimal. Ada juga sekelompok jamaah yang hobinya berceramah agama dari satu masjid ke masjid yang lain, tetapi mereka tidak pernah belajar agama. Bisa jadi mereka hanya berbekal 1-2 ayat atau menghafal 1-2 hadis, lalu itu dijadikan bahan ceramah dengan penjelasan panjang lebar dominan logika. Nah, bagian akhir itu yang kadang kita nggak suka. Ayatnya 1, dominan logikanya 100. Sehingga ceramah 1-2 jam itu ya sifatnya hanya mendengarkan komentar dia saja, sementara dalilnya sedikit. Dan kualitas forum kajian itu tergantung dari berapa kira-kira
bobot dari dalil yang disampaikan. Itu salah satu ukuran untuk zaman sekarang ya. Sehingga kalau dalam satu ceramah itu isinya cuman ya boleh saya sebut ngedabrus saja dari mulai awal sampai akhir. Ya Anda juga punya kemampuan yang sama. Sebab kita tidak datang kajian dalam rangka untuk belajar public speaking, tapi kita datang kajian dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Dan ilmu itu firman Allah, sabda Nabi SAW, dan keterangan para sahabat atau tabi'in atau para ulama generasi di bawahnya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih bisa melek untuk sadar dalam memilih guru yang benar. Selanjutnya, Az-Zahabi pernah menyebutkan sekelompok orang yang bergaya ahli agama, bahkan dengan cara menyampaikan hadis dusta, padahal sejatinya mereka bukan ulama. Fakhalafa man ba'dahum khalfun bi anna naqsahum fil ilmi wal amali wa talahum qaumun intamau ilal ilmi fil zahiri walam yattaqinu minhu siwa nuzrin yasirin awhamu bihi ya. awhamu bihi annahum ulama'un fudala'u. Lalu muncul satu generasi setelah wafatnya para ulama yang jelas mereka kurang memiliki ilmu dan kurang ibadahnya. Mereka mendapat perhatian di tengah masyarakat yang secara lahiriah dekat dengan ilmu agama, tetapi sejatinya mereka tidak paham selain hanya sedikit. Masyarakat menyangka mereka adalah ulama, asyar. Ya. Lanjut. Baik. Sejatinya mereka bukan ulama. Mereka hanya paham sedikit, tapi sudah dikenal di masyarakat. Kita tidak tahu apakah yang disampaikan oleh Az-Zahabi ini sudah terjadi di zaman kita atau belum. Yang beliau sebutkan bahwa mereka mendapatkan perhatian di tengah masyarakat yang secara lahiriah dekat dengan ilmu agama. Jadi dohirnya seperti dekat dengan ilmu agama, berpenampilan soleh dan seterusnya. Tapi mereka hanya punya sedikit ilmu agama. Namun Az-Zahabi menegaskan bahwa mereka disangka oleh para ulama sebagai ulama, padahal aslinya bukan ulama. Selanjutnya, ketiga, beda antara ulama dengan ahli ibadah. Bisa jadi seorang ahli ibadah melakukan banyak amal dan ketaatan, tetapi mereka bukan ulama. Nabi SAW membedakan mereka dalam sabda beliau, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi." Keunggulan ulama dibandingkan ahli ibadah sebagaimana keunggulan bulan dibandingkan seluruh bintang. Hadis riwayat Ahmad nomor 21715 dan Tirmidzi. Baik. Bisa dibaca Turmudi, bisa dibaca Tirmidzi. Ada dua cara baca, tapi yang masyhur Tirmidzi, At-Tirmidzi. Di bagian hadis ini Rasulullah SAW membedakan antara ulama dan ahli ibadah. Dua-duanya punya keutamaan enggak? Punya keutamaan atau tidak? Punya. Makanya ahli ibadah tetap disebut seperti apa? Bintang. Mereka bintang, punya cahaya. Karena hamba itu dituntut dua hal, keseimbangan antara ilmu dan amal. Dan ulama menyeimbangkan dua ini. Dia punya ilmu dan dia punya amal. Ahli ibadah dominan di amal tapi enggak punya ilmu. Baik. Nabi SAW membuat perumpamaan. Mereka seperti bintang dan bulan. Yang paling parah enggak punya ilmu, enggak punya amal. Itulah gelapnya malam. Sehingga ketika malam hari yang lebih dominan yang mana? Gelapnya atau cahayanya? Gelapnya. Masyarakat awam itu seperti gelapnya daerah arsir-arsir yang gelap itu. Sedangkan ahli ibadah seperti bintang-bintang titik-titik yang tersebar. Ulamanya seperti bulan. Semuanya bercahaya, bulan dan bintang bercahaya, tapi cahaya bintang akan hilang ketika ada cahaya rembulan. Selanjutnya, Nabi SAW pernah menyebutkan ciri-ciri Khawarij. Mereka adalah sekelompok yang sangat rajin beribadah, tetapi dengan kebodohannya mereka memusuhi generasi ulama yang paling senior, yaitu para sahabat. Baik, ditulis sih. Yang paling apa kira-kira?
Coba tebak kata yang paling apa? Yang paling senior. Ulama yang paling senior kan sahabat ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyebutkan ciri mereka. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamuhu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Kalian akan meremehkan salat kalian jika dibandingkan dengan salat mereka, juga puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melebihi tenggorokannya. Muttafaqun alaih. Nah, selanjutnya Ulama adalah orang yang memahami ilmu agama sesuai sumber yang benar, dengan cara yang benar, serta mereka aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi begini, kalau ada ulama yang rajin ibadah salah nggak? Kenapa disalahkan? Sehingga terkadang orang awam misalnya melihat ulama fulan rajin ibadah, kelihatan dari mana? Wah, itu ada bekas noda hitam di jidatnya. Nah, itu ciri khawarij. Masya Allah. Nah, ya kalau jadi bodoh ya jangan terlalu kebablasan gitu. Kalau emang dia sudah punya ilmu, dia seorang ulama, kita hargai beliau sebagai ulama. Ketika beliau ahli ibadah, itu kelebihan tambahan yang beliau punya. Dan beberapa ulama yang ahli ibadah seperti Imam An-Nawawi rahimahullah yang beliau rajin sekali berpuasa. Dan yang lainnya yang kita kenal sebagai tokoh-tokoh besar yang rajin dalam beribadah. Ya, semoga kita bisa meniru bagian kecil dari apa yang mereka punya, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu dan kesadaran untuk mengikuti kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini pertanyaan tentang muamalah. Panjang nanti ya. Mungkin bisa dibawa ke forumnya KPMI ya. Forumnya KPMI itu Selasa jam 8:30 di Masjid Dresan Nurul Asri. Kalau saya Selasa pekan ke-3, tapi besok libur. Besok pekan ke-3 libur. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.